Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianfat dari kelas A2, jurusan vokasi D4K3 semester 1. Di sini kami akan melakukan promosi kesehatan di lingkungan kerja. Perkenalkan, nama saya Ricci Marcelino, biasa dipanggil Ricci, dari kelas A2 dengan NPM 217052908 dari Fakultas Vokasi D4 ketiga. Oke, baik Pak. Selamat datang Pak di Zoom yang saya buat ini. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah bersedia untuk melihat promosi saya mengenai kesehatan di lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan melalui dokumen Pak ya. Siapa? Bentar Pak, saya izin share screen boleh? Boleh. Oke. Ya, mohon maaf Pak, udah terlihat? Sudah Pak. Atau belum ya? Sudah. Oke. Ya Pak, ini merupakan promosi saya mengenai kesehatan di tempat kerja. Nah, baik Pak, untuk pengertian dari promosi kesehatan di tempat kerja ini bertujuan untuk promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Kemudian untuk promosi kesehatan di tempat kerja adalah upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja, Pak. Selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat, Pak. Kemudian untuk tujuan dari promosi kesehatan di tempat kerja ini yaitu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, Pak. Kemudian yang kedua, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja atau yang biasa disebut PAK dan lingkungan kerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Selanjutnya, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Kemudian memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat, Pak. Selanjutnya untuk sasaran promosi kesehatan di tempat kerja, Pak, yaitu primer atau biasa disebut primary target. Yang kedua merupakan sasaran sekunder atau secondary target. Yang ketiga adalah sasaran tersier atau tertiary target. Kemudian untuk keuntungan, diadakannya promosi mengenai kesehatan di lingkungan kerja ini, untuk pekerja keuntungannya adalah lingkungan tempat kerja menjadi lebih sehat, Pak. Karena pekerja jadi tahu setelah dilakukan promosi ini, lingkungan tempat kerja menjadi lebih sehat ini bagaimana caranya. Nah, dari promosi ini kita bisa lakukan kita bisa lakukan promosi ini untuk para pekerja ini. Kemudian meningkatnya percaya diri, lalu menurunnya stres, meningkatnya semangat kerja, meningkatnya kemampuan dan keterampilan, pencegahan terhadap penyakit, meningkatnya kesehatan,
lebih sehatnya keluarga dan masyarakat. Jadi dampak bagi pekerja itu akan tidak hanya di lingkungan kerja, Pak. Kemudian akan berdampak juga ke keluarga si pekerja. Karena asuransi dari perusahaan kita itu mencakup keluarga dari pekerja, Pak. Itu mendapat tanggungan dari perusahaan kita, Pak. Kemudian itu yang tadi itu adalah keuntungan bagi pekerja jika kita adakan promosi kesehatan ini. Kemudian untuk bagi perusahaan, keuntungan untuk perusahaan itu meningkatnya lingkungan tempat kerja yang sehat dan aman serta nyaman. Kemudian citra perusahaan menjadi positif, Pak. Jadi tidak ada rumor-rumor lagi yang negatif tentang perusahaan kita, Pak, di luar. Tidak ada jadi bahan omongan yang mungkin tidak berdasar, Pak, yang merugikan perusahaan kita, perusahaan yang Bapak pimpin. Kemudian meningkatkan moral staff, kemudian menurunnya angka absensi, menurunnya angka ketidakhadiran, Pak, absensi ini. Kemudian meningkatnya produktivitas, Pak, produktivitas untuk perusahaan, juga untuk pekerjanya, Pak. Kemudian menurunnya biaya kesehatan atau biaya asuransi, Pak. Nah, dengan diadakannya promosi ini, itu kita bisa memperkecil pengeluaran kita di asuransi, Pak. Agar tentunya promosi tentang kesehatan lingkungan kerja ini akan mencegah adanya PHK di kemudian hari, Pak. Mungkin bukan mencegah, mungkin bisa jadi mengurangi, Pak. Mengurangi resiko yang tinggi ini dengan mengadakan promosi ini, Pak. Kemudian pencegahan terhadap penyakit, Pak. Pencegahan terhadap penyakit ini agar para pekerja untuk pekerja ini dapat melakukan pencegahan juga terhadap penyakit bersama-sama melawan penyakit ini. Contoh seperti kita saat COVID ini, Pak, saat pandemi ini, itu kan kita perlu melakukan promosi kesehatan juga, Pak, khususnya mengenai nanti ada yang khususnya mengenai promosi kesehatan, Pak, promosi tentang prosedur penanganan COVID, Pak, di lingkungan kerja kita. Itu sangat penting, Pak, karena dengan adanya protokol yang kita buat di dalam perusahaan, itu tidak akan, jika ada karyawan kita yang terkena, kita karantina, mungkin akan memperkecil kemungkinan penyebaran virus, Pak. Kemudian untuk selanjutnya, Pak, ini untuk prinsipnya, Pak. Prinsip dari promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu yang pertama, komprehensif. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, keterlibatan berbagai sektor terkait, Pak. Yang keempat, kelompok organisasi masyarakat. Jadi kita perlu untuk merangkul organisasi masyarakat di sekitar perusahaan kita, Pak, untuk kita lakukan promosi kesehatan, Pak. Jadi di luar dari lingkungan kerja itu tetap ada kita lakukan promosi kesehatan. Jadi kita sertakan kelompok organisasi masyarakat. Yang kelima, yaitu berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan ya tentunya mengalami perkembangan, Pak. Mengikuti sesuai dengan zamannya, Pak. Kemudian langkah untuk mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja, Pak. Yang pertama, menggalang dukungan manajemen. Tentunya jika tidak ada dukungan dari pihak manajemen, Pak, ini tidak akan terrealisasi, Pak.
Yang kedua, melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, penjajakan kebutuhan, Pak. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Yang kelima, menyusun perencanaan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, revisi dan perbaikan program. Revisi dan perbaikan program ini untuk terus mengembangkan, Pak. Kita mengurangi kesalahan-kesalahan di yang sebelumnya, Pak. Misalkan per tahun kita akan melakukan revisi atau per 3 bulan melakukan revisi dan perbaikan program, itu akan sangat jauh lebih baik, Pak. Kemudian ini ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan perusahaan dan karyawan di tempat kerja, yaitu yang pertama, lebih mengkomunikasikan dengan para karyawan tentang perhatian dan tujuan yang terkait dengan kesehatan, Pak. Yang kedua, mengimplementasikan program promosi kesehatan untuk membuat pemahaman di tempat kerja. Yang ketiga, membuat komitmen tetap untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan karyawan, Pak. Yang keempat, memulai kegiatan program kesehatan. Untuk beberapa contoh dari penerapan perilaku promosi kesehatan ini, Pak, untuk di tempat kerja, yaitu tidak merokok di tempat kerja, Pak. Yang kedua, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil, Pak. Selanjutnya menggunakan air bersih, kemudian menggunakan jamban saat buang air kecil dan besar. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mungkin kita akan buat pengelompokan sampah, Pak. Sampah basah, kering, dan sampah yang tidak bisa terurai, Pak. Kemudian mempergunakan alat pelindung diri, Pak, sesuai dengan jenis pekerjaan. Kemudian memberantas jentik nyamuk di tempat kerja untuk menghilangkan resiko pekerja kita terkena DBD, Pak. Karena pada musim hujan ini mulai rawan, Pak. Nyamuk-nyamuk sudah mulai banyak di lingkungan perusahaan kita, dan yang kami takutkan itu para pekerja banyak yang terjangkit DBD, Pak. Sehingga jika banyak yang terjangkit DBD ini akan otomatis karyawan ini akan diistirahatkan sementara, akan mungkin sampai dirawat, dan itu jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 orang, Pak. Sekarang Bapak bayangkan jika terjadi hal tersebut, kemudian perusahaan kita akan rugi untuk beberapa hari, Pak. Akan mengalami kerugian produksi, Pak. Nah, inilah salah satu pentingnya mengapa kita perlu melakukan promosi kesehatan, Pak, di lingkungan kerja kita. Oke, baik, Pak. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Jika mungkin ada yang Bapak tanyakan atau ada yang Bapak kurang jelas di sini. Baik, Pak. Di sini saya memiliki satu pertanyaan, yaitu apakah ada kerugian jika melakukan promosi kesehatan ini? Terima kasih, Pak. Oh, kalau siapa? Ada lagi, Pak? Itu aja, Pak. Oke. Baik, Pak. Saya akan menjawab. Untuk kerugian jika kita melakukan promosi kesehatan ini, mungkin bukan kerugian, Pak,
karena perusahaan akan, tentunya kita tidak akan memungkiri semua hal ini membutuhkan biaya, Pak, membutuhkan dana tentunya. Tapi dengan dana yang sedikit ini, itu akan memperkecil terjadinya kecelakaan kerja di kemudian hari, Pak. Resiko yang lebih besar di kemudian hari. Itulah kenapa pentingnya kita mengadakan promosi kesehatan ini, Pak. Tentunya untuk para pekerja agar bekerja dengan lebih aman, Pak. Lebih dalam kondisi yang aman. Nah, contoh seperti yang tadi saya bilang, Pak, kalau kita tidak melakukan promosi kesehatan ini, seperti karyawan yang terkena DBD, jumlahnya akan banyak, tentunya itu akan merugikan perusahaan lebih dari, perbandingannya akan lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk promosi ini, Pak. Jadi promosi ini itu kita adakan sebenarnya untuk, tentunya untuk mengurangi resiko-resiko tersebut, Pak, yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya, Pak, sebenarnya bukan rugi, Pak. Ini justru keuntungan untuk perusahaan kita, Pak. Keuntungan mungkin tidak sekarang, tapi untuk kedepannya nanti, Pak. Selama beberapa tahun, jika kita lakukan ini secara rutin, promosi kesehatan ini secara rutin, ya menurut saya itu tidak seberapa dibanding biaya pengobatan karyawan-karyawan dan pekerja kita ini, Pak. Baik, Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Pak, jika terdapat karyawan yang tidak bisa mendengarkan, misalnya gitu Pak, promosi kesehatan. Untuk karyawan mungkin gini, Pak, ya, mungkin yang membandel ya, Pak. Iya ya, mungkin gitu. Oh, Kiraan. begitu mungkin cara mengatasinya, kita akan selalu dampingi, kita ingatkan, Pak. Jadi kita punya pengawas kita, banyak supervisor kita ini yang mengawasi bawahan-bawahannya. Jadi kita akan melakukan promosi kesehatan ini yang mendetail untuk para supervisornya, Pak. Jadi jika supervisornya itu sudah mengetahui dengan detail tentang promosi kesehatan ini, tentunya supervisor ini tidak akan membiarkan anggotanya, pekerjanya untuk melanggar, Pak, melanggar aturan atau melanggar aturan kesehatan, atau akan mengurangi terjadinya kecelakaan dan mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Kemudian itu akan menjadi tanggung jawab supervisor, Pak, jika terjadi sesuatu apapun, kan. Jadi menurut saya itu kita akan melakukan seperti prosedur perusahaan kita, Pak, yang sudah ditetapkan tentang SP dan segala macam hingga langkah-langkah selanjutnya, pemecatan dan lain-lain, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Itu saja, Pak. Oke, ada lagi, Pak? Enggak ada, Pak. Terima kasih. Oh iya. Oke, siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan mungkin kalau ada yang kurang jelas, kita bisa ketemu nanti, Pak. Iya, Nanti kita bisa siap. atur waktu. Iya, Pak. Ngobrol-ngobrol bareng gitu, Pak. Iya. Ngopi-ngopi, Pak, ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.